Ya udah yang Kak Gia tahu aja deh, berarti itu pacarku. Punya. Sebentar gue lagi mikir. Kalau lagi. orang-orang, aku tuh nggak tahu deh, orang tuh tahu apa enggak sih aku punya pacar apa enggak? Kalian nggak tahu kan pasti. Andrea salah satu kata-katanya yang paling nempel di gue adalah dia ngomong ke orang, tapi kata-katanya tuh nyampe ke gue. Aku ketika menikah, aku bersedia untuk mati. Maksudnya mati itu apa? Mati untuk keinginan egois aku, mimpi-mimpi egois aku mau membangun, aku mau hidup atas mimpi berdua sekarang. Tapi gue gak tahu deh, gue tuh romantis atau enggak ya. Orang bilang gue romantis, tapi gue ngerasa gue tuh gak romantis. Biasa aja. Aku ngeliatnya kalau Kak Bimo suka ngepost dia aja tuh kayaknya Romantis ya? buat Oh itu aku. romantis ya? Kayak tadi videoin gitu ya? Iya, Ya nggak sih? lucu romantis malahan itu. Buat gue tuh konten aja. Hai Besti, kembali lagi di Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang lagi happening, jauh-jauh terbang dari Korea ke sini. Wow. Langsung aja kita sambut Bimo dan Anya. Apa kabar? Gimana perjalanan dari Korea jauh? Iya, ini kita tadi baru aja landing ya. Iya. Kita dari Soekarno-Hatta Iya. langsung ke sini. Emang kita sengaja jadi bintang tamu tuh yang jauh-jauh karena kita kalau yang deket-deket nggak bisa. Harus yang Anyong. pesawat dulu. Annyeong. Annyeong. Itu doang gue taunya. Apa kabar Iya tuh apa lagi. ya? Nggak tahu ya, ya udah deh. Kamsahamnida, bukan ya? Terima kasih. Annyeong kamsahamnida gitu. Nih buat para besti pencinta drakor, pas banget nih. Kita mau bahas drakornya Indonesia. Iya. Nah, Bimo sama Anya ini sebagai pemain dari film berjudul Cinta Tas Indah Drama Korea. Boleh dong ceritain apa yang berbeda dari film ini? Aduh, perbedaannya apa ya? Mungkin kalau dilihat dari production value-nya, dikerjainnya serius. Itu nggak beda sih. Maksudnya ini Semuanya maksudnya juga serius, semua tapi ini diseriusin. ini ya memang sangat serius sih kita ngerjainnya. Kan bisa aja bikin Koreanya tapi green screen gitu kan. Oh iya, bisa. benar. Iya, ini kita soalnya beneran Atau terbang studio gitu ke Korea. kan. Iya. Ini benar-benar pure di Korea. Iya, di Korea. Seru banget. Terus apa lagi ya yang beda banyak sih. Treatment shotnya juga kayak film-film atau drama-drama Korea. Ih seru. Ya jadi kalau misalnya teman-teman belum lihat trailernya, monggo silahkan dilihat trailernya. Karena dari situ juga kelihatan banget kalau misalnya teman-teman sering nonton drakor nih di rumah, pasti kalau misalnya ngeliat trailer film kita tuh kayak familiar banget nih, ini kayak Korea banget nih. Iya gitu. seru banget. Berapa lama di Korea? Berapa minggu ya Kak waktu 3 itu? mingguan udah ya? Oh lama. Dua Bus, tiga iya. minggu gitu. Seru banget. Terus kita habis itu lanjut syuting lagi di Jakarta. Oh jadi Korea 3 minggu lanjut di Jakarta. Mungkin pembagiannya 60-40 kali ya, 60% di Korea, Korea, 40% ya di 40 di Jakarta. Jakarta. Oh seru banget loh. Apa kesusahannya syuting di sana? Ada nggak? Kebetulan kalau karakternya, gue namanya karakternya Mas Bimo. Mas Bimo. Hah namanya Bimo lagi? Iya, Lo lucu nggak mau banget berubah ya. nama? Cuma Nah itu beneran? jadi Mera waktu itu cerita, Mera tuh sutradaranya. Jadi film ini adalah film yang disutradarain sama Mera Anastasia. Itu rumah produksinya adalah Imaginary, produsernya Ernest Prakasa. Oke. Dan karakter-karakternya salah satu yang menarik adalah karakter nama karakternya mirip. Itu nama karakter gua Mas Bimo itu karena Meira bilang ketika pertama kali ketemu gua mau ini mau bikin satu karakter yang namanya kayak lu. Gue pikir bercanda, ternyata beneran diaminin. Nah tetap Bimo. Dia yang main namanya. lagi? Heeh. Anya tetap Anya namanya? enggak. Oh enggak. Aku Kirain- namanya Tara, kayak nama suamiku. Oh mungkin itu adalah sebuah inspirasi. Inspirasi dari Tara. Padahal enggak. Iya gitu. Seru banget. Nah biasanya kan drama Korea itu selalu punya banyak momen romantis ya kan. Nah kalau dari kalian sendiri pernah nggak sih nonton drama Korea dan baper sama ceritanya? Lo pasti nonton Korea nggak sih? Enggak laki-laki mah. Nonton, gue nonton. Beneran? Serius, gue nonton banyak nonton. film. Gue film apa aja gue tonton gitu. Terus dulu gue pernah underestimate dulu ya. Heeh. Apa sih Awal-awal gitu? nonton kayak apa sih Korea drakor. Terus gue nonton film tapi bukan drama Korea. Gue nonton film Korea. Itu Miracle in Cell Number 7-nya. Ah itu sedih Gila, sedih banget. sih. Iya, tapi yang versi Korea, gue nonton, gue bilang, apaan gue nggak akan kegocek lah, gitu nonton. Sedih banget ya. Sedih Jadi banget. nggak pernah nonton itu Dari kan. situ gue mulai nonton semua series-series sama Nonton. film-film Korea. Kamu juga nonton Kalau Korea? aku nggak terlalu sering, tapi aku tuh dulu pernah nonton beberapa dan memang setiap nonton itu
itu aku kehook banget. Heeh. Terus makanya aku tuh sekarang ngerasa nggak punya banyak waktu untuk nonton karena kan Korea kan sekali keluar langsung 16 episode, Iya. satu episodenya bisa sejam lebih. Jadi Bener. aku kayak gue nggak punya waktu deh. Tapi dulu sekalinya nonton aku kehook banget, beneran baper banget, bisa nangis dan keinget itu kayak berhari-hari gitu. Itu kayak Iya, gitu. aku juga gila-gila Korea loh. Iya ya, sampai sekarang. Sampai sekarang nonton Korea. Iya, dan aku tuh ngerasanya tuh kayak film-film Korea ini tuh sangat apa ya, cara dia meromantisasi semua adegan dan Iya. apa-apanya itu tuh bisa dapat banget dan Benar. bikin penonton kita apalagi sebagai cewek ya, benar. kayak gregetnya tuh selalu dapet gitu. Kayak orang gila kadang ketawa sendiri, sedih-sedih sendiri. Iya, kayak gitu ada kan. gemes-gemesnya terus kayak Gemes-gemes. gitu-gitu. Iya, terus kayak iya. terus nontonin. Sampai laki gue kadang-kadang boleh nggak udahan gantian TV-nya. Adiktif ya. Heeh. Adiktif. Seru banget dan sinematografinya asik. Sinematografinya keren banget. Tapi Korea tuh jago banget bikin cliffhanger, bikin Iya, kita itunya. engage sama perasaannya gitu kan, Iya. kayak ikut ngerasain. Terus jadi nggak bosen walaupun episodenya panjang. Begitu juga kan filmnya. Jago sih, emang jago sih Iya, treatment. jago. Kayak mereka kayak udah punya formulanya sendiri gitu ya. Iya, iya. Aku iya. ngerasanya sih gitu. Iya. Kalian paling suka drakor apa? Yang paling nyantol? Wah, banyak sih gue. Yang paling nyantol sih tadi sih. Si Yang Miracle. Si Miracle in Cell Number 7. Terus kalau series tuh gue nonton yang Sun Gokong tuh apa ya? Sun Gokong. Bukan Sun Gokong. Jadi dia ceritanya kayak Sun Gokong. tayangnya di Tudum. Heeh. Tayangnya di Tudum terus pas lagi pandemi. Dia cerita tentang aduh ada God-nya gitu deh, bagus sih. Oh my god, oh my god. Bukan. Oh bukan. Lupa. Coba. Kamu apa? Kalau aku waktu dulu pernah baper banget nonton drakor series judulnya Scarlet Heart. Aku nggak nonton. Terus Ada seru. itu sedih banget deh pokoknya. Wah, sedih banget. Baper banget aku. Terus habis itu dulu juga sempet lagi zaman-zaman di Netflix yang Crash Landing on You, Iya, tau nggak? iya nonton. Yang apa sih yang si tentara ganteng Iya, Hyun Iya, Hyun Bin Bin. itu. Terus World of Merit ya kalau nggak Iya. salah, yang selingkuh-selingkuh itu tuh juga Emosi, seru banget. kan? Iya, iya. Itu Benar. gila sih, seru semuanya. Terbawa emosi ya kalau nonton Korea tuh ya. Mm. Nah kalau dari judulnya, film ini tuh pasti punya konsep yang lebih realistis soal percintaan. Menurut kalian kisah cinta yang ada di drakor tuh beneran gak sih? Atau kalian pernah punya pikiran pengen deh punya kisah cinta kayak drakor? Lu mah udah kayaknya ya, orang-orang ngeliat lu Iya, kayaknya aku gitu. tuh ngeliat dia tuh kayak ngeliat dia sama Kak Andrea tuh kayak drakor in real life gak sih? Iya kayaknya Kayak gitu. selalu kayak yang sweet-sweet gitu. Aku kadang ngeliatin posan dia sama istrinya kayak lucu banget gitu. mau gitu. Iya Iya Kak, sih. kayaknya kamu Kayaknya emang udah live gitu ya. in the drakor Iya. life ya. Kayaknya gitu. Jadi gue kalau nonton drakor ngerasa mirip ya gitu. Ada seru rasa-rasa banget. gitunya. Gue udah kayak Lucu gitu ya. Sambil mikir. Tapi orang kadang nggak percaya, soalnya bentukan gue gini kan, nggak mungkin loh, lu kan pasti Padahal preman menye. gitu, padahal menye. Padahal ketika kalau sama istri, gitu ya. Ih, ciki-ciki gitu gue. Kamu pengen Apa? cinta-cinta seperti drakor? Ya kalau yang manis-manisnya itu pengen sih Kak ya. Ingin. Ingin, tapi jangan sampai ada drama-drama yang serem-seremnya gitu, iya, jangan sampai ya. Kayak World of Merit gitu kan takut ya. Iya takut, Ngeri. yang bagus-bagusnya aja yang terjadi. Terjadi nggak? Apanya? Udah terjadi belum? Yang indah-indahnya. Indah-indah drakor. Oh ya ada, Ah. ada momen-momen Oh jadi kita yang ini sendiri ya. Kalian lebih suka karakter drakor atau film yang seperti apa sih? Misalnya nih karakter cowok yang cuek tapi lucu gitu, atau ada yang kayak cool-cool gitu kan, kalau cowok-cowok drakor suka macem-macem. Gue suka, tadinya gue pikir gue suka banget sama ngambil karakter-karakter yang ruang geraknya tuh banyak, terus ruang eksplorasinya itu besar, yang secara grafik emosi jauh sama kehidupan pribadi gue gitu. Oke. Gue pikir gue jatuh cinta sama yang kayak gitu-gitu, makanya coba cari peran yang unik-unik gitu, mostly action. Tapi begitu dapet challenge yang kayak gini, akhirnya ada gitu sutradara, produser yang mau percaya. Kayaknya coba deh peran yang lovey-dovey, soft kayak gini. Pas gue jalanin, in love juga ya untuk ngejalanin karakter yang kayak gini, yang kalau ngomong bisa pelan. Dia karakternya lovely banget sih di film ini. Iya gitu. Kayak wah. Iya. Coba Mas Bimo, coba Boleh nggak sih?
katanya tadi lapar. Tuh. Makan dulu ya. Gitu. Yang gitu-gitu yang kayak Makan dulu ya. kamu sayang yang gitu-gitu dia di film ini. Biasanya kan dia kan kayak action apa gitu kan. Biasanya udah makan belum lo? Oh, makan batu nggak? Apa atau nggak ngomong? Tapi anyway, Atau maksudnya nggak ngomong? tapi sebenarnya menyenangkan gitu memerankan peran yang ada Korea cute-cute-nya gini tuh menyenangkan. Baru hal baru gitu ya. Kalau buat Anya kayaknya Anya gimana? gimana ya? Apanya? Tadi apa pertanyaannya ya? Jadi lupa kan? Jujur aku juga lupa nih. Iya. Karakternya nyerempet sama Korea. Sukanya gimana? mana? Karakter yang Korea. Buat in general atau buat di film ini? Buat in general. Kalau Amin. oh kayak cowok-cowok Korea seperti apa? Kan suka ada kalau Korea suka ada yang cool, Iya, ada iya. yang kayak galak ternyata kayak Iya, gitu. iya. Kalau aku sih biasanya kalau nonton drakor gitu emang pasti emang kayaknya drakor selalu nge-build karakter awalnya gitu deh. Kayak misalnya kalau nggak ceweknya galak, cowoknya yang galak. Iya sih, Awalnya benar. habis itu kesel-keselan dulu terus musuhan. Habis itu ntar jatuh cinta. Benar, Kayak gitu. Aku iya, kayaknya benar. sukanya yang kayak gitu deh. Jadi biar gemesnya tuh dapet. Iya benar. Kita udah tahu benar juga patternnya ya. tapi kejebak terus ya si Iya nonton. loh, Itu bener dia, juga loh. Itu dia. Bener loh. Lalu premis itu doang. Tapi terus Gitu tonton doang. terus, ada yang baru tonton lagi, bener juga ya. Kenapa ya? Punya Jago. pelet nih kayaknya Korea. nih. Tonton dulu lagi. Jago banget. Nah, kalau di drakor kan pasti selalu ada pesan moral yang ditonjolkan. Kalau dari film ini, apa sih pesan moral yang diberikan? Menurut gua pesan moralnya ada tentang ketulusan, persahabatan. Itu sih yang bisa aku share. Kayak tentang Tulus, apa persahabatan. keikhlasan persahabatan? Ketulusan sama Ketulusan, persahabatan. Oke. Persahabatan kenapa? Karena dari POV-nya karakternya Anya dan temen-temennya. Menarik nih. Oh, dari Anya Jadi apa? jadi kalau menurut aku ya di film ini kan biasanya kan kalau di satu film tuh kita misalnya disuguhkan pesan moral dari kayak pemeran utama cewek sama cowoknya aja nih misalnya. Nah ini aja tuh pemerannya udah lumayan banyak dan setiap karakternya itu punya kayak problemnya masing-masing, punya dilemanya masing-masing. Nah contohnya kalau si Dea ini yang sahabatku itu diperankan sama Lutesya, dia tuh kan pacaran nih sama Mas Bimo. Habis itu kita tuh dibayarin sama Mas Bimo buat berangkat ke Korea karena Mas Bimo tahu banget Dea sama temen-temennya, aku dan satu lagi Kikan dimainin sama Dea Panendra itu suka banget sama Korea. Oke. Nah kita kesana lah, lalu ada masalah yang terjadi, intinya gitu. Nah tapi di luar itu kayak si Kikan sama si Taranya ini tuh juga emang karakter yang berbeda. Jadi kita tuh kayak cewek bersahabat bertiga. Terus kita tuh karakternya beda-beda. Kayak misalnya si Kikan ini udah jadi ibu-ibu, udah punya anak 2, udah jadi istri. Kalau Dea ini tadi di trailer udah keluar kan ya, boleh kan berarti Boleh. dilamar. Nah, si Dea ini lagi Jangan dalam takut salah. Iya, si Dea ini lagi dalam proses mau diseriusin nih sama cowoknya, mau dilamar gitu. Oh, oke. Nah, kalau aku ceritanya cewek independen yang emang straightforward, tegas, terus kayak kesana tuh nggak butuh siapa-siapa, cuma fokus kerja gitu. Nah, maksudnya aku tuh ngelihatnya di luar sana tuh kalau di satu pertemanan, di dalam satu geng cewek-cewek gitu pasti ada yang misalnya lu jadi Kikannya, gue jadi Deanya, gue jadi Iya. Taranya gitu. Jadi serunya ntar pesan moralnya ada di situlah. Pokoknya setiap karakter kita tuh punya masalahnya masing-masing. Oke, makanya gitu. tadi makanya dia nyebut persahabatan. Karena yang bertiga ini bersahabat ini. Tapi selain itu di percintaannya mereka sendiri-sendiri aja juga ada masalahnya lagi. Oh, oke. Jadi seru. Oh, drama. Bener Kompleksnya tuh drakor. seru gitu kalau menurut aku. Nah, ini nih, Besti pada penasaran, aku kasih deh trailernya. Pernah nggak ada satu hal yang lo pengenin banget? Gara-gara drakor, gue tuh pengen banget ke Korea. Dan kejadian. Janji ya, nggak akan cari opa-opa Korea. Iya, janji babymu. Kita ke Korea. Satu nggak sih? Oke. Masih Tapi... Kok jadi gini ya? Apa kabar deh Rinta? Pertemuan ini cuma kebetulan yang gak perlu dilanjutin. Ini cuma cincin. Dek, Emang semua orang tuh egois ya mikirin diri sendiri. Aku akan ngejaga kamu. Gue tuh gak suka ada di posisi kayak tadi, gak lucu. Apapun yang kamu butuhin, pasti aku sediain. Gila ya. lo pasti nggak pengen ingat lagi momen ini. Sakit lu anjing!
Nah, gimana? Problematik gak tuh trailernya? Problematik. Ini berarti ada Kan Jerome penasaran, juga kan? Nah, tadi. iya jadi Jerome tuh karakternya namanya Julian. Julian. Dia itu adalah masa lalunya Dea. Oh. Padahal Dea udah mau lurus banget nih jalannya sama Ya dia Allah, nih. Rep. Tapi Aduh. namanya katanya kalau orang mau nikah tuh emang suka ada cobaannya. Cobaannya. Nah, kayaknya ini tuh salah satunya Oh. gitu. Nah, ini kalau lihat dari trailernya tadi ya, aku yakin pasti banyak yang relate sama kisah cinta segitiga. Aduh. Ini soal cinta segitiga berarti bisa dibilang gitu gak sih? Bisa. Bisa. Bisa ya. bisa. Bisa ya. Kayaknya banyak yang relate dengan cinta segitiga. Soalnya kan tuh banyak kan cinta segitiga gitu ya. Serem ya. Serem ya. Jangan Takut sampai ya. loh. Amit-amit Takut, ya. Coy. Tapi seriusan deh, memang cerita ini bergerak dari relevansi sih. Jadi relevansi yang sekarang lagi terjadi di society-nya. Jadi Iya. soal persahabatannya, soal kisah cinta, soal hubungan adik kakak gitu. Jadi emang layernya itu dalam dan dinamika antara karakternya tuh menarik sih. Seru. Bimo nih, tadi kan udah Iya. dibahas nih ya. Kan kalau media sosial tuh, wey, maco gitu kan. Tiba-tiba di film ini tuh jadi soft boy. Yang tadi lo bilang, susah nggak? Ya kan, Waduh, orang kan beda kalau ngeliat banget. Bimo kan kayak, Kiri wah, Yakuza, kiri iya. Yakuza, kanan opa Korea ya kan. Ya kan dia tuh udah ke build-nya kayak wah laki maco banget nih gitu. Ini berubah banget nih jadi soft boy. Ini susah atau enggaknya nih ya, Nah. gue kasih gambaran paling gampang nih ya untuk menganalogikannya. Gue lebih cepat ngafalin choreo fighting. Wow. Tuh Waga Padma itu gue langsung hafal. Begitu disuruh gini kemarin, susah banget. Terus bahunya kaku, kakinya juga nggak gerak. Untung nggak gitu loh tiba-tiba. Kata Mera, kaki lu kenapa ya? Kaki lu kenapa kaku banget? Iya ya, Mera gimana ya gue biar nggak. Jadi susah. Buat gue sesuatu yang baru, makanya bikin apa gini sama yang apa tuh? Mas Ri? Gini. Ini, Bukan yang- ini. Ah, itu dia. Gimana? Wah ini sih udah kacau nih, udah Gini. Ini nggak bisa kak. nggak bisa gue. Kayak kok nggak nekuk ya? Lo kebanyakan barbel jadi. Sumpah. Iya. Wah, gitu. Tangannya udah kaku gara-gara barbel. Iya. Tapi pernah nggak di gym sambil ngaca gitu? Kayak gimana nih ini di gym lagi latihan? Kayak Tara deh itu. Ya kayaknya itu lebih Kalau ke Tara dia Budiman. luas. Oh, dia Oh, jago. Lagi kan kalau sama anak cewek, ayah gitu. Iya. Gitu. Nah dia kan bisa, maksudnya Luas gitu. luas kan. Gue tuh pinggangnya kok nggak ngikut ya gue. Jadi Sumpah men. susahnya apa? Body Iya, language-nya body juga. language-nya susah. Tapi ya tapi untuk dapetin lovey-dovey-nya kan lebih dari mata, lebih dari tone ngomongnya. Terus Kan ngomong susah nggak? tone ngomong tuh ya berubah. Tone ngomong lebih pelan. Sulit nggak? Pace-nya juga lebih Lu pelan. kan kayak bro gitu. Tiba-tiba Feelingku kayak, dia sama "Halo." Kak Andrea di rumah kayak gitu Iya, deh. Iya apa 2 enggak? bulan kayaknya gitu. Sampai sekarang masih gitu kalau Iya gue kan? ngomong. Gue tuh Oh, apa- berarti emang begitu. Emang ada sisi itunya. ada itunya. situnya. Tapi sulitnya adalah ngeluarin itu ke Orang-orang. syutingan, ke Iya, orang iya. lain. Nggak bisa. Itu sulitnya, susah itu maksudnya. challenge banget sih untuk ngelakuin itu ke Dea yang diperanin sama Lutesia gitu. Oh. Apalagi sama Ute udah kenal lama jadi sahabat kan. Untuk Berarti dulu. itu tantangannya ya. Tantangan. Kalau sama orang Jadi baru kaku kan gitu kadang-kadang ya? lebih Lebih ya udah kayak deh gitu. dia belum tahu gue gitu. Oh Nah, ini udah iya. kayak, Ini kayak aduh dia udah tahu gue lagi. Ada nggak pas lo lagi, oke, pas take ketawa pas lo lagi hehehe. ketawa kita ketawa. Tapi ada juga part-part serius yang dimana dia juga udah paham lah kayak ini jangan ketawa, lu ketawa, gue ketawa nih. Iya, oke. Janjian dulu. Janjian dulu biar nggak ngakak. Tapi Ute sih udah tahu sih, maksudnya kalau gue butuh waktu apa gitu udah tahu. Kalau Anya gimana? Tantangan memerankan karakter di sini tuh apa? Nah jadi kalau si Tara ini yang aku peranin di sini dia tuh cewek yang sangat independen, yang straightforward, yang workaholic juga. Jujur sebenarnya ini aku ngerasa nggak begitu beda jauh sama karakter aku sendiri sebagai Oke. Anya gitu ya. Heeh. Emang in real life juga maksudnya aku tipe cewek yang ya lumayan straightforward, lumayan independen. Jadi begitu meranin itu kayak nggak sesulit itu juga. Tapi mungkin yang sulitnya itu adalah gimana caranya ngebedain dia sama Anya karena kan itu deket banget. Jadi iya kan. Ada perbedaan. Jadi ya harus ada bedanya dong. Masa gue jadi diri gue sendiri di situ gitu kan. Ya jadi mungkin itu sulitnya di situ sih.
juga. Tapi emang susah sih buat kita nge-identifikasiin karakter sama diri kita ketika perannya deket-deket gitu ya. Iya, justru pikir yang malah deket malah gampang. susah. Kayaknya malah susah deh. Oh, malah susah. Susah. Jadi Gue pikir kalau sama malah gampang. kalau kontras tuh biasanya gampang ya Kak. Kontras gitu. bukan gampang, maksudnya lebih kita tahu untuk mengidentifikasi. iya, karena tinggal ya udah jadi kebalikannya aja gitu. Tapi kalau kayak mirip-mirip gitu, aduh gimana ya gitu. Lebih susah ternyata dibanding beda jauh. Karena at the end of the day baru itu tahu. bukan Anya, bukan Ganindra Bimo gitu kan, bukan tetap karakter yang kita mainin, kita hidupin. Iya gitu. Tapi ada nggak cerita lucu yang terjadi pas syuting? Cerita lucu, banyak sih cerita Aku lucu. jujur lupa lagi. Apa ya? Hmm, Paling yang suka lucu tuh yang jadi adeknya Lutesya. Kenapa? Perannya namanya aku sampai lupa. Sakti. Kenapa? Dia lucu aja Kelakuannya kelakuannya. lucu. Si Dede. Iya, kita manggilnya Dede. Dede. Dia suka ada-ada aja gitu. paling bocil kan. Paling bocil karena kan Oh. kita semua udah gede-gede nih yang syuting. Nah, habis itu dia suka lucu aja gitu. Tapi ada nggak ada kejadian lucu-lucu apa gitu pas Sebenarnya syuting? ada Kak jujur, tapi lupa, coba inget-inget dulu ya. Coba Kak Bimo. Dijutekin sama ini kasirnya Oh, apa sih namanya kayak 7-Eleven gitu. 7-Eleven-nya gitu lah. Enggak, jadi kita waktu itu kan di sana berhari-hari, terus kita kayak stay di hotel. Kadang hiburan kita jajan yuk ke bawah gitu aja udah seneng gitu kan. Terus kita nih baik-baik semua turis gitu kan. Terus kayak kasirnya tuh mukanya bener-bener kayak galak banget gitu, kayak gitu-gitu. Terus kita kayak, ih, itu orang ada masalah apa sih? Gitu. Itu aku ingat. Ternyata beberapa kali belanja di sana, oh emang gitu settingannya Oh di emang vlogging. iya, Oh, emang mungkin lagi mengalami peran. Dia pengen kalau sampai ke syuting nih gue cool. Iya, gitu. menurut aku kayaknya dia kebanyakan nonton drakor deh, karena beneran kayak orang di film kan, Kak. atau inspired by orang-orang kayak Doi itu inspired Kalau by nggak dia nonton dia. drakor ke bawah lagi bete. Juteknya tuh beneran kayak ekspresi di film yang kayak yang kayak gitu. Aku juga sampai heran kayak ini emang begini apakah semuanya di Korea gitu. Tapi kalau lagi syuting ada nggak kejadian lucu kayak misalnya lagi take ada apa gitu nggak ada? Oh, aku sih paling ini nggak lucu sih sebenarnya, ini kejadian sedih. Oh kenapa? Karena aku waktu itu pertama kali syuting di Korea nih, hari pertama day one. Udah masuk set, lagi megang kopi, terus aku kayak pagi gitu kan di set, beneran udah tinggal masuk ke set, tinggal dialog doang tuh. Terus aku mau minum kopi gini, nggak tahu kenapa itu tutup kopi tuh nggak rapet, jadinya tiba-tiba brok gitu jatuh, Tumpah ke baju. tumpah ke baju kostum yang Ya. akan dipakai syuting. Terus aku bener-bener kayak cuma, aku kayak bengong berapa detik gitu. Udah nambah 3 hari gara-gara Anya. Nggak. Tolong, tolong jangan tolong. sebuah Sorry. rencananya Anya biar sama di Korea. Gue tumpahin Itu sedih Terus banget gimana sih loh sejujurnya. bajunya? Nah, habis itu ya udah aku jadi kayak aduh ini salah siapa, salah kopi apa salah gua gitu kan ya. Baru hari pertama jadi nggak enak sama koerners nih begini kan. Terus Akhirnya gimana bajunya? ya udah dikeringin dulu ya, drama dulu. lah. Ya Allah. Dicuci dikit, dikeringin baru kita syuting. Tumpahin lagi dong udah gitu. Jangan Jadi dong. deh off aja deh hari ini off gitu Syuting, jalan-jalan. syuting. Tapi gue ada cerita yang kurang lebih mirip kayak gitu. Apa? Jadi seharusnya gue tuh cuman syuting 3 hari di Korea. Heeh. Tapi di syuting yang hari ketiga itu lokasinya nggak bisa dipakai syuting. Bisanya dipakai dimundurin ke hari terakhir. Iya ya itu ya. Iya, jadi gue yes. Jadi lu stay di sana. Stay Oh lama. iya, harusnya dia pulang duluan. 3 minggu full service, hotelnya enak, bisa nge-gym, berendam jacuzzi setiap hari, makanan enak-enak kayak Serius? Harusnya 3 hari doang. harusnya 3 hari. Ini 3 minggu. Jadi 3 minggu. Menang banyak loh ya. Iya makanya mungkin budgetnya Imaginary Iya, itu iya, kayak iya. mesti dicek Gara-gara lagi. Sorry, Bimo nih. sorry banget ya. Jadinya dia nungguin kita syuting yang part-part kita dulu, baru habis itu dia tiba-tiba hari terakhir aja syuting gitu. Jadi off apa namanya kalau gitu? Bebas waktu ya bebas. udah bebas aja. Free time Kan aja. nggak Enak nggak syuting di hari itu. Maaf banget ya mesti nunggu. Gimana sih? Justru dia Wah, seneng. ada- Padahal seneng banget Iya. enggak deh. Tapi tetap Iya, senengnya iya. ada gym. Kalau kita mah bisa jalan-jalan ini mah ada gym. Nge-gym lagi, nge-gym Tetap ya. lagi, tetap Tetap nge-gym di lagi. gym. Tetap di gym mendekamnya. gym. Balik lagi ngomongin soal cinta segitiga. Kalian sendiri pernah gak sih terjebak dalam hubungan cinta segitiga? Aduh. Gue pernah lagi. Pernah sumpah? Gue pernah. Gue jadi korban ya. Oh, Habis kasihan. itu gue Aduh, kasihan. habis itu gue cut, habis itu
abis itu gue cut terus gue dapet Andrea. Oh langsung sebelum Andrea. Itu sebelum Andrea. Abis hatinya sakit berarti langsung dikasih hadiah sama Tuhan. Iya, Bener tuh. bener loh. Itu enak banget sih. Dipatahin kayak dulu gitu. terus dibikin baru. Wah, makan tangannya gini dulu dong. Nah, aku. Maaf yang lain aja ya. Kalau Anya pernah? Alhamdulillah sih kayaknya nggak pernah ya. Cuman ya paling film atau series yang dimainin aja tuh. Kebetulan banyak yang konsepnya hubungan cinta Iya, segitiga. ya. Tapi alhamdulillah sih kalau in real life sih kayak diselingkuin gitu. Yang setahu aku sih nggak pernah ya. Semoga Setahu beneran aku. enggak ya. Semoga beneran enggak. Ya. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Nih aku mau nanya pendapat kalian pribadi. Apa sih yang biasanya bikin cinta segitiga itu susah untuk diselesaikan? Susah untuk diselesaikan, mungkin terlalu buta kali ya dalam ngejalaninnya. Ya benar. Jadi toleransinya jadi lebih tinggi, udah gitu berharap pasangannya atau siapapun itu bisa menjadi seperti yang kita mau di kemudian hari. Jadinya malah kita mempertahankan hubungan yang nggak baik gitu. Toxic. Mungkin ya. Ya. Makanya kalau udah punya, kalau conscious gitu kayaknya ada di dalam satu situasi yang kayak gitu nggak baik, move on aja. Benar. Kalau menurut aku ya, ini sebenarnya bisa direlatein juga sama film kita. Ini kan tadi kan tentang tentang cinta segitiga itu gimana. Nah, kalau menurut aku tuh yang paling serem dari sisi cinta segitiga ini adalah mungkin kita berhubungan sama orang, tapi misalnya pasangan kita ini ada yang belum selesai sama masa lalunya. Kayak di film ini. Kayak si Dea nih belum selesai sama Julian, padahal dia hidupnya udah bahagia sama Mas Bimo, tapi tiba-tiba ketika ketemu sama orang yang belum selesai urusannya itu bisa ngeguncangin semuanya. Tergoda lagi. Iya, menurut aku malah lebih serem itu daripada kehadiran orang baru ya. baru. Iya, karena kayak misalnya mungkin kayak punya mantan terindah atau apa, urusannya Iya. belum kelar, terus ketemu lagi. Wah, menurut aku itu cinta segitiga yang paling gak ada habisnya, kayak bisa looping gitu loh. Iya, tapi ngeri itu, ya. Itu serem gak sih? Serem loh. Serem ya. Tapi banyak loh ya, tapi bener yang kayak mau nikah udah gitu kayak ada lagi lah yang masa lalunya dateng, tergoda, au gitu ya. Iya. Ya, masa lalu apalagi yang punya lovey-dovey atau punya sesuatu yang belum selesai sih. Tapi kalau pinjol kayaknya orang langsung lupa. Gue waktu dulu. Iya. Judul film ini kan Cinta Tak Seindah Drama Korea. Tapi cinta yang indah itu seperti apa sih menurut Anya sama Bimo? Mungkin dari Bimo sama Anya punya pandangan yang berbeda soal gambaran cinta yang indah. Pasti beda sih. Cinta yang indah ya. Aku dan istriku cenah. Iya, kurang lebih mungkin kayak gini ya, Kak. Penuh kasih, lemah lembut, saling memaafkan, saling menyayangi, bisa berkomunikasi, transparan. Tapi sebenarnya pilar-pilarnya itu banyak, tapi fondasi terbesarnya itu dibangun atas apa sih? Jadi kalau aku fondasi terbesarnya berdasarkan kepercayaan. Ya. Maksudnya aku percaya sama dia, ya sebisa mungkin kepercayaan itu dipakai sebaik mungkin gitu. Setuju. And we put God first. Jadi klise tapi itu yang bisa nyelamatin goncangan apapun gitu. Iya benar. Itu menurut gue pribadi. Oke. Bukan karakter dari film ya. Oh ya sebenarnya karakter dari film bukan dari pribadi. Hanya? Kalau menurut aku tuh cinta yang indah tuh sebenarnya cinta yang apa ya, awalnya dulu ya aku kira mungkin pas beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, cinta yang indah tuh ya kalau yang dilihat lovey-dovey, yang kayak sweet, gemes segala macem. Tapi ternyata sebenarnya ada form of love yang lebih deep lagi daripada itu, yang aku tuh baru nyadar kayak mungkin setahun belakangan ini gitu. Kayak cinta yang indah tuh sebenarnya cinta dimana emang lo cinta sama orang dan lo bisa nerima semua kekurangannya, lo terima dia apa adanya, lo embrace itu, ya itu yang menurut aku cinta yang indah sih. Menerima Jadi apa adanya iya, ya? jadi kamu nggak perlu pura-pura buat jadi orang lain. Ya. Kamu begitu aja dia udah emang cinta sama kamu gitu. Jadi menurutku itu sih yang Bisa paling jadi diri indah. sendiri lah ya. Bisa jadi diri sendiri. Jadi tidak tersiksa ya. Kan suka ada yang orang yang Yang- pura-pura manis dia pura-pura. Iya, yang trying so Gitu. hard banyak banget sih aku ngerasa kayak mungkin cewek gitu atau Iya. cowok juga yang misalnya kayak tahu oh si cowok itu suka ini nih, gue mau trying so hard buat kayak gitu biar Iya. dia suka sama gue. Iya. Cuma itu ntar kayak nggak bakal bertahan Capek lama. malah ya. benar, Iya. capek benar. Kayak berusaha banget buat disukain, kayak mendingan jadi diri sendiri aja.
Betul. Ya sama- kalau nggak suka goodbye gitu ya. Sama ada satu lagi sih menurutku, adaptasi. Terutama tuh, dalam hubungan yang lama gitu. Salah satu kunci yang aku juga ngerasain sekarang, masih belajar sih, cuman kurang lebih adalah beradaptasi karena masing-masing dari kita ngejalanin hubungan itu pasti berubah kan. Benar. Ya. Aku berubah, pasangan aku berubah. Terus gimana caranya terus bisa menghargai perbedaan dimulai dari titik ini, aku di sini, pasanganku di sini, terus bergerak ke arah yang sama gitu. Iya. Lovey Dovi. Gimana kalau kadang begini? Benar. Gimana untuk bisa balik lagi gitu kan? Benar. Itu kan harus adaptasi, saling ngertiin. Toleransi tinggi itu juga Benar. perlu sih menurutku. Kalau menurutku aku selalu ngeliat kalau misalnya ada aku punya pasangan nih ya misalnya, terus dia toleransinya tinggi ke aku bisa nyimpulin bahwa wah berarti emang lo secinta itu sama gue. Iya, karena susah ya Gitu. toleransi tinggi itu Iya, ya. Mengerti iya. berarti dia mengerti. Ngertiin gitu, respect kita, ngertiin gitu. Bimo berarti nikah udah berapa lama ya? Tahun ini tahun ke-12. 12. Wow. Udah selama itu ya ternyata ya. Udah. 12 tahun. ampun. Coba dong kasih ujangan kepada para bestie mungkin ya. Gimana cara menjaga pernikahan tetap lovey dovey selama 12 tahun? Iya itu, kalau menurut gue selalu ngedengerin kata-kata pasangan gue gitu kan. Bukan salah satunya, maksudnya Andrea salah satu kata-katanya yang paling nempel di gue adalah dia ngomong ke orang, tapi kata-katanya itu nyampe ke gue. Aku ketika menikah, aku bersedia untuk mati. Maksudnya mati itu apa? Mati untuk keinginan egois aku, mimpi-mimpi egois aku mau hidup atas mimpi berdua sekarang. Wow. Jadi dia mau nge-kill itu demi mimpi-mimpi berdua, dan itu juga jadi sesuatu yang kayak, karena akhirnya gue dengar kayak gila, dia bisa kayak gitu ya. Itu juga yang merubah aku pelan-pelan, karena jujur tadinya juga nggak kayak gini. Maksudnya untuk proses adjustnya kayak puzzle gitu kan, nggak langsung ceklek, Bener. langsung ceklek tuh Ceklek. apa ya, langsung lock gitu Nyambung, kan. Banyak proses adaptasinya gitu, dan ternyata gue pernah ada di titik pas 5 tahun 6 tahun gitu ya, pernah ada di titik ngerasa ini nih kita udah klik banget nih. Ternyata enggak, itu adalah awal untuk perubahan lagi, untuk perubahan stage yang baru lagi. Tahun berapa tuh yang agak klik nggak klik lagi? Wah, itu tahun berapa ya? Sebelum pandemi, udah gitu pandemi. Oh, jadi kayak gila sih kayak. Jadi terus beradaptasi ya berhubungan tuh ya. Karena satu hal yang nggak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa adaptasi sama perubahan itu sih? Dengan landasannya adalah pernikahan, rasa cinta sama kasih. Benar. Karena nggak mungkin sih, maksudnya bukan nggak mungkin. Gue sih nggak ngalamin lovey dovey yang kayak sama kayak dulu, kayak kamu sayang lah gitu. Udah berubah? Masih. Udah beda ya kadang-kadang ya. Masih. Tapi lovey dovey-nya nggak yang kayak waktu pacaran awal-awal. Lovey dovey-nya adalah beda level sih kayaknya. Iya benar. Lah iya benar. Iya kan? Kayak contohnya lu bisa lagi makan terus lagi free time, quality time-nya masakin, terus bisa Iya. deep talk, ngobrol. Ya benar. Itu tuh udah lovey dovey tingkat tinggi kali buat Ya buat deep gua talk sekarang. ya, komunikasi, punya waktu berdua itu salah satu lovey dovey. Yang mungkin Bahkan ya. bahasannya nggak yang ribet, bahasannya tuh yang lucu-lucu gitu ya. Kenapa Samyang ini? Kenapa Samyang? Kenapa coba gue pengen tahu Samyang kenapa? Kenapa Samyang pedas? Kenapa Samyang keju ini enak banget ya? Basmi. Oke, sekarang aku mau ngasih challenge buat Bimo sama Anya. Nanti Ya. akan muncul mitos-mitos seputar cinta segitiga. Masing-masing dari kalian harus menjawab bener atau enggak. Dan jelasin alasannya kenapa. Oke. Oke? Oke. Oke, kita mulai. Benar atau enggak benar, orang ketiga selalu dianggap sebagai pengacau. Bener. Bener. Kenapa? Dari mananya nggak bener sih? Namanya juga orang yang ketiga nih, orang udah berdua nih. Udah jadi satu kesatuan. Ngapain lu dateng mau join di sini? Nggak ada tempat duduk buat lo. Kenapa jongkeng ini? Ngerti nggak? Kamu nggak ditemenin, sayang pergi gitu. Ya nggak sih? Iya, apa sih orang Ngapain nggak sih nimbrung-nimbrung diajak juga kagak? ada invitationnya, sorry banget nih. Lah boleh ada di sini gitu. Oke, next. Benar atau nggak benar? Cinta segitiga adalah tanda ketidaksetiaan. Bener, Ya, bener. itu udah micro cheating, Iya. apapun itu bisa terinvestasi jadi besar, dampaknya bisa jadi makro banget sih. Jadi Iya. apalagi udah terjebak sama cinta segitiga sih, itu bukan micro cheating sih kalau udah punya sosok lain. Iya, ini jangan coba-coba ya. Wow, jangan coba-coba.
Bener atau nggak benar, orang yang terjebak cinta segitiga selalu sadar dengan resikonya. Menurutku iya bener. Tapi ya nggak punya otak aja buat mikir. Ini Sama. ntar bakal ketahuan atau enggak. Kalau ketahuan ntar gimana. Nggak mikir aja. Atau denial sebenarnya. Iya denial, udah buta, tuli, batu. Ngerti gak? Jangan-jangan. Buta, tuli, batu. Nggak Jadi didengerin, percuma. Dia Goodbye. jalanin ntar ketahuan. Good Kan? luck. Gue suka bingung sama orang-orang yang ngomong kayak dia misalnya selingkuh gitu ya. Nggak kasihan lah misalnya keluarga lu apa. Ini buat olahraga aja, sports aja. Gimana maksudnya sih? Itu namanya sarap kalau menurut aku Gimana ya. sports gimana? Sport Buat- jantung. Iya, buat dia kayak adrenalin rush aja. Ya berarti emang dia kurang olahraga sih kak. Lu kalau nggak main menurut bungee aku. jumping aja. Iya makanya. Oh bisa begitu ya olahraga. Gabut-gabut selingkuh gitu ya. Lah Serem gila, banget. ngeri banget. Lah gila. Gabut-gabut invest. Mendingan gitu. Gila ngeri banget. Olahraga. Ada orang begitu ya? Benar atau nggak benar, cinta segitiga hanya terjadi pada anak remaja. Tidak benar. Sangat tidak benar. Menurutku sih malahan ya justru kalau misalnya cinta segitiga terjadi pada saat remaja ya lucu, kocak, ngakak, masih bisa lu gini, memilih, gitu, masih bisa memilih gitu ya. Tapi kalau misalnya cinta segitiga sama orang yang misalnya udah nikah gitu, Iya. wah itu kan serem ya. Iya. Kayak mau gimana nih jalan keluarnya? Maksudnya kayak lu nggak hanya menghancurkan diri lu sendiri, lu menghancurkan hati keluarganya pasangan lu, Benar. hatinya pasangan lu, Benar. harapan semua orang. Maksudnya kayak Benar. itu udah fatal banget sih menurutku ya. Benar. Kalau udah nikah habis itu selingkuh. Iya. Gila menurut gue mah kalau ada. Wah. Ada kalau cewek ngomongin selingkuh kayaknya tuh emosi aja gitu ya. Asli. Ya kan? Kayak makanya mendingan kalau misalnya mau selingkuh-selingkuh, mau eksperimen atau apa, menurutku misalnya mau bandel-bandel, ya lakuin aja pas sebelum menikah Nikah, gitu. iya. Kayak kalau udah nikah udahlah gitu. Iya, kalau nggak ya lu salah satu lu akhirin aja, jangan maruk banget semuanya lu ambil. Nanti trapesium lama-lama bukan segitiga lagi loh. Udah bukan segitiga, Ah, trapesium banyak ya. udah. Ada Heksagon. cowok nih, Iya kan, nih, wah, nih. apa ribet. Kadang-kadang suka ini apa namanya, ketagihan orang kan kayak gitu, kayak coba lagi gitu ya kan. Lama-lama ribet, bikin rumus aja lu sekalian tuh kan. Bener atau nggak benar, mengakhiri cinta segitiga adalah hal yang sulit. Ya kalau Nggak- Ogep sih nggak ya. gampang sih. Maksudnya mengakhiri hubungan segitiga cinta adalah sesuatu segitiga. yang sulit. Nggak sulit lah. Udah kalau buat gue tergantung prinsipnya masing-masing tapi. ya. Tergantung orang masing-masing sih ya Iya. itu Kalau kayaknya. gue termasuk orang yang sangat menghargai komitmen. Jadi ketika lu melatih diri, lu suka olahraga, kita kan melatih komitmen kan, kayak datang pagi-pagi untuk olahraga, untuk rutin kita kayak lagi gitu rutin. terus diulangin repetisi gitu. Kalau repetisinya adalah untuk membiasakan diri dengan orang lain di tengah-tengah komitmen, ya selamanya lo akan investasiin itu sih. Iya, iya. Dia akan jago banget nanti kalau dia Benar, semakin latihan semakin jago. Iya, jago. udah jadi habit. Jadi jangan dilatih ya gitu. Jangan dilatih cinta segitiga atau berselingkuh. Latihlah olahraga otot-otot bisa di gym ya kan, lebih Ya, berguna. mending latihan lari deh, latihan Latihan lari, tenis gitu. tenis. Lebih berguna deh, serah deh lo mau gimana deh tuh gitu. Bener atau nggak benar, cinta segitiga terjadi dari rasa cemburu. Hah? Tidak Nggak bener sih, bener. kayaknya banyak kali spektrumnya. Iya, Banyak. kayaknya. Tidak Kak. betul. Bener atau nggak benar, pasangan yang berhasil menyelesaikan masalah cinta segitiga biasanya akan lebih kuat. Jujur belum pernah ada di dalam pengalaman itu, jadi nggak tahu deh. Benar apa tidak benar tuh nggak tahu, aku abu-abu nih kayaknya nih di tengah nih kayaknya. Ya bener atau nggak bener, kayaknya tuh depend on the Tergantung prinsip orangnya ya. ya. Tergantung Karena prinsip. kayaknya maksudnya ya yang lihat dari adalah kasus teman-teman gitu, maksudnya kan banyak juga yang udah nikah gitu. Kadang memang ada yang beneran misalnya abis macem-macem ketahuan terus beneran tobat, ada juga yang abis itu ngulang-ulang Makin lagi. pinter malahan iya, ya. jadi kayak emang beneran tergantung orangnya sih. Iya benar, setuju. Terus alibinya semakin banyak gitu. Tapi gue punya pertanyaan dari temen gue juga kemarin, dia nanya, gue ngerasa kesepian karena pasangan gue sekarang udah nggak bisa sharing kebahagiaan sama gue. Akhirnya gue sekarang sama GPT kalau ngobrol, jadi Astagfirullahaladzim, dia lebih Sumpah Beneran temenku nggak juga sih? ada iya lagi kan, yang dia kayak gitu. bener-bener ngobrol sama GPT kayak lebih seneng chattingan sama ngobrol. GPT gitu. Ngobrol kan Iya, sekarang ada suaranya kan, ngobrol. bisa Oh ngobrol. bisa ada suaranya? Bisa. Kasian banget ya. Demi apa sih bisa ada suaranya? Serius? Hai kamu lagi apa gitu? Iya. Atau kayak nanya solusi masalah, misalnya kayak lagi berantem sama pacar terus kayak gimana ya biar apa gitu, terus dia bisa jawabin secara sistematis dan bener gitu. Kayak Keren film banget. Her dulu kan gitu kan ya.
Iya, si bener. Joaquin Phoenix Iya sekarang lagi. terjadi kan. Iya loh. Oh bisa, gue baru tau kalau bisa ngomong, gue pikir cuma ketik doang. Tapi dia nggak baper kan? Ah gila. Taunya Tapi dia ngerti takut gak? Itu banget. udah ada possibility kayak kok bisa bikin nyaman. Karena ada yang patah hati terus akhirnya dia ngerasa dia mau mengakhiri hidupnya karena dia putus cinta sama AI. Itu kan lucu banget. Ah, demi apa sih? Lu Yang tinggal, terjadi di tinggal dunia download lagi kali bro. Wah gila, dunia apa ini yang kita tempati Iya, gitu. makanya. Takut banget loh. Sorry out of topic, sorry. Apa seru loh kita mau ngomongin tadi. Nah setelah ngebahas tentang cinta segitiga, sebenarnya bintang tamu kita ini tuh punya cinta sejati loh, Besti nih ya. Kita tampilkan dulu cinta sejati di TBH News. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart. So sweet banget loh, orang tuh udah ngeliat lo sama istri lo tuh udah sweet gitu. Kalian pernah kasih. berantem gak sih? Berantem. Maksudnya berbeda pendapat, berdiskusi, terus kadang-kadang bete-betean gitu. Kalau dilihat kan kayaknya gak pernah berantem gitu ya. Berantem. Tapi kan normal kan? Bener. Normal sih. Paling berantem sering tuh. berdebat soal apa? Atau ngambek gara-gara apa deh? Justru ya gue sama Andrea tuh berantemnya bukan marah sih, berantemnya tuh karena hal nggak penting. Contohnya Heeh. gue nonton bola sampai malam begadang, besoknya gue ada syuting pagi. Itu dia lebih ke arah kenapa sih lo kan bisa, kamu kan tahu, kamu udah belajar nutrisi, udah belajar recovery, terus lu masih nerapin ini ke diri lu kan dan lu punya cedera mas gitu. Tapi ngomongnya kalau Andrea kalau marah tuh nggak pernah teriak, lebih ke arah kamu kan tahu. Gak pernah marah? Marahnya tuh marah Segitu orang kan beda-beda kan. levelnya. Iya. Range-nya di situ. Serius? Iya, aku nggak suka kalau kamu nanti sakit kenapa-napa gimana? Kamu mau ninggalin aku sendiri? Coba pikirin deh. Gitu. Gue mau belajar sama Andrea. Gimana Tapi yang caranya? basicnya dia kalem banget. Bini gue tuh kalem banget. Jadi kalau marah gitu doang udah? Iya. Terus kalau gue nggak suka juga kan gue lebih diem kan. Marahnya tuh diem. Kayak kalau ada orang bilang cocok tuh adegan marah-marah. Lah gue sebenarnya itu malah gue nggak pernah teriak-teriak sih. Gue tuh kalau marah mending diem belanja. Oh, Alasan aja itu mah. check out. Barbel, Alasan gak olahraga. sih? Nih. Oh gitu. Tapi kalau debat apa? Tadi kan kalau itu kan soal ngambek. Apa ya debat nggak penting sih, kayak bener-bener nggak penting. Kayak contohnya apa ya, Mendingan beli meja ukuran segini apa segini gitu. makanan misalnya makanan, gue bilang boleh nggak makan malam di depan aku, kan aku nggak makan malam, aku nanti tergoda nih kamu makan pizza kayak gini. Terus dia malah kayak nyam. Oh tetap soal kesehatan loh. Kalau dia Iya, kayak perdebatan gitu. dan ngambeknya tetap soal kesehatan. Tetap. Iya. Iya healthy Areanya couple. di situ. Areanya tetap di situ. Gue pikir ada kayak apa yang lain ya. Ini masalah pizza, masalah nonton bola. Terus tetap. hubungannya sama film ini kayak contohnya di sini harus Lovie Dovie sama karakternya Lutetia Dea gitu kan. Kan ada baru rilis promo-promonya, Mera barusan posting yang Lovie Dovie lah sama Ute itu sama Deanya peluk gitu. Justru Andrea kayak gitu-gitu, dia udah tahu konsekuensinya ketika aku ngambil peran ini, dia nggak mempertanyakan itu, kayak nih harusnya tuh gerakannya harusnya peluknya lebih deep dong, masa ada jaraknya gitu. Oh malahan. Iya, dia nggak Suportif ya. suportif banget. Karena itu landasannya udah percaya. Iya. Ya benar. Tapi once lo mencederai kepercayaan gua, Benar. Goodbye my friend. Goodbye, my gitu. friend. Nah kan kalau kalian lu selalu takut. takut sendiri. Kalian kan selalu ngebagiin momen romantis di media sosial. Tapi emang sama-sama romantis dua-duanya. Jujur gue enggak romantis kan. Tapi gue nggak tahu Masa deh gue sih? tuh romantis atau enggak ya. Orang bilang gue romantis, tapi gue ngerasa gue tuh nggak romantis. Biasa aja. Aku ngeliatnya kalau Kak Bimo suka ngepost dia aja tuh kayaknya Romantis ya? buat Oh itu aku. romantis ya? Kayak tadi videoin gitu ya? Iya, Ya nggak sih? lucu romantis malahan itu. Oh, buat gue tuh konten aja. Bagus nih gue konten. Gitu aja sih gue. Gue nggak tahu. Tapi lucu gak? Tadi kan kayak lagi apa bangun pagi di videoin, ini videoin kan lucu, romantis. Karena buat gue sosial media lah tempat membagikan berita bahagia, Iya. berita happy. Jadi kalau bisa happinessnya juga
nyebar gitu kayak apa happy effect gitu. Orang ngelihat jadi happy ngebagiin. Senang gitu. Aku mau bikin kayak gini juga happy happy Ah, happy jadi happy. pengen punya hubungan yang happy juga gitu Iya. ya kan? Ideologinya itu doang. Oke. Sekarang kita akan bergeser kepada Anya. Wah takut nih gue. Tenis. Ini adalah satu selebriti yang ramai banget, selalu jadi perbincangan banyak orang. Anya Geraldine. Kamu lagi sibuk cobain olahraga ya? Iya. Ini kita ada fotonya loh. Oh iya itu ada pedal, golf sama tenis. Mau jadi atlet Anya? Kayaknya tuh emang sebenarnya aku jiwa raganya atlet deh, lumayan. Seneng olahraga ya? Tapi skillnya bukan atlet ya. Cuma nyoba-nyobain doang. Nyoba-nyobain. Kalau kata Kak Bimo, aku ada kompetitifnya soalnya. Emang iya? Ya Tadi pasti yang- kan dengan bangun tidur dia ngelihat gue harus bisa lebih baik dari hari kemarin, gue mau olahraga lagi latihan. Itu kan udah kompetitif sama dirinya sendiri kan, udah compete Iya, dia. sama diri sendiri sih. Ada keinginan untuk ambisius, itu, ambisius, iya. bener. Coba urutin dari 1 sampai 5 olahraga yang kamu suka dan kamu lagi pengen banget mendalami olahraga itu. Bentar 1 sampai 5, gue 3 aja. Udah cukup berarti ini 5. Banyak banget. Waduh. 17-nya? 30. Badan gue itu rontok semua besoknya. Urutan 1 yang paling kamu suka ya, 1 sampai 5. Kalau sekarang sih lagi golf. Lagi Pertama keseringan. golf. Lagi seringnya golf. Terus kedua pilates. Abis itu gue malu nih kayak gini, kayak sok banget gitu. Ya nggak sih? enggak lah. Nggak apa-apa lah. Olahraga kan bagus, sehat. Iya ya udah. Terus habis itu yang ketiganya Jangan inse. Gantian tadi. jadi insa ya, jadi insa aku. Terus ketiga tenis, habis itu paddle. Yang kelima olahraga apa lagi ya? Lupa aku. Apalagi sih Kak Tami? Gym lah, masa nggak gym? Gym nggak? Oh, Yoga. ada gym yang kayak hit training gitu sih. Oh iya. Jadi semua dicobain. Ya, kalau ini yang udah berkutat di situ sih. Kalau yang nyobain Banyak lainnya banyak. banget Itu kan loh. salah satunya kan kuda. Kuda. Terus kayak apalagi gitu. Apalagi banyak, kayak kamu seneng kalau ada olahraga apa ikut cobain gitu ya. Karena seneng. emang gabut aja Kak dasarnya. Tapi enggak tahu kalau emang nggak suka mah akan dilakuin ya sebenarnya Dan ya. gue amazed sih, 5 tuh bukan yang lagi dicobain, lagi dijalanin. Makanya gue satu aja nggak maju-maju. Gok. Maju mundur gitu ya terus. Tapi Anya punya pacar. Lah lagi olahraga sama pacar. Kok jauh banget ya? Aku penasaran. Iya kan kita emang intronya olahraga dulu langsung ke pacar. Punya pacar nggak sih Nya? Kalau Kak Gia taunya apa? Tahunya punya. Taunya punya. Iya. Yang mana? Nah itu sebenarnya kita asbun aja. Hah? Ya udah yang Kak Gia tahu aja deh, berarti itu pacarku. Punya. Sebentar gue lagi mikir. Kalau lagi. orang-orang, aku tuh nggak tahu deh, orang tuh tahu apa enggak sih aku punya pacar apa enggak? Kalian nggak tahu kan pasti? Yang apa? Apa ini begini-begini maksudnya? Iya benar. Benar nggak Nya? Hah benar nggak? Eh, kalau menurut Kak Gia bener, kalau menurut Kak Gia enggak. Gue gitu kayak aja. emaknya ya, harus Iya. hanya harus nurut sama aku Iya. gitu ya. Tapi kamu tipe orang yang suka ngepost pacar nggak sih di sosial media? Dulu ada masanya suka, terus kalau sekarang jarang sih. Kenapa? Kayak menunggu momen yang pas aja kali, mungkin baru kayak ya udah gitu, jangan kayak nggak ada alasannya terus habis itu di post Aneh juga ya. aja ya kayak buat apa juga gitu. Lebih nanti deh gitu. Iya nanti dulu deh. Nanti disumputin dulu deh. Nanti kalau waktunya Mendingan- gong der gitu. Iya, mendingan pas gong baru kan der gitu, ngerti nggak? Jadi bener. kayak ntar dulu deh, kalau udah ntar kayak aku nggak tahu, ngelihat teman-teman tuh juga banyak kayak kemarin misalnya Pev gitu kan, Iya. juga habis hari-hari bahagia gitu kan, tiba-tiba, kayak- kayak olahraga nikah kayak gitu. jarang-jarang ngepost sama pacar, malah kayak aku seingetku mungkin nggak pernah gitu ya. Tahu-tahu kan ting gitu, Wah, kayak udah keren nikah. banget. Nah, menurutku itu keren. Mau kayak gitu. Pengennya kayak gitu, tapi nggak tahu ya ntar kalau beberapa bulan lagi atau tahun depan kali Taunya aja Anya bisa ngepost pengen sebenarnya udah. ngepost. Ya sebenarnya sih menurut aku nggak apa-apa ngepost sama pasangan, cuman ya kalau buat aku pribadi di momen-momen yang lagi memorable aja kayaknya, yang penting-penting aja, jangan kayak ya nggak tahu ya Kak, mungkin karena dulu aku juga pernah misalnya pacaran terus habis itu keseringan ngepostnya. Yang menurutku kayak ya buat apa juga ya kalau misalnya ujung-ujungnya ternyata nggak jadi gitu, karena kayak
itu kan jadi jejak digital kita juga. Someday mungkin calon mertuaku bisa lihat, anakku Iya. bisa lihat. Jadi kalau emang belum fix banget ya nggak usah kebanyakan. Anya dewasa gitu. banget loh sekarang. Hah? Dewasa banget loh. Masa sih? Iya loh. Makanya dia nggak pernah ngepost kita jadi nggak tahu. Boleh nggak di-spill tipe cowok kamu tuh kayak gimana? Gimana ya? Soalnya kan kalau sini tuh kan bintang tamu tuh emang selalu aku tanyain. Iya, ya. Heeh, biar semua orang tahu. Aku tuh kalau fisik sebenarnya nggak ada tipe, paling ke sifat-sifat aja. Yang salah satunya yang tanggung jawab itu udah pasti, karena kan sekarang nyarinya buat yang serius. Kayak kalau misalnya emang cocok ngobrol, oh itu cocok ngobrol. Heeh. Karena menurutku kayak nikah tuh ujung-ujungnya lu emang nyari satu orang yang bakal ngobrol sama lo sampai tua sih. Benar. Yang lo nemenin gue ngurus anak kita, ntar dia udah keluar dari rumah kita, ya sisa kita berdua. Iya benar. Jadi harus nyambung. Itu Nyambung. satu ngobrolnya. Yang kedua, yang bisa diajak efisien buat membangun rumah tangga, salah satunya mungkin selain tanggung jawab ya syukur-syukur kalau ada yang mapan gitu ya. Karena aku merasa sebagai cewek kayaknya aku udah memapankan diri dan hidupku sendiri. Ada baiknya kalau misalnya aku bisa dapetin pasangan yang juga mapan. Jadi enak ntar, nggak Benar. saling ngerepotin, nggak saling bergantung banget gitu. Iya, Kayak iya. ceweknya nyari duit, cowoknya juga nyari duit. Tinggal bikin anak aja deh. Nah. Terus habis itu kita biayai anak kita dengan kekayaan kita Nah, gitu benar, kan. karena sekolah mahal. Iya, itu. Ya kan? Setuju. Betul. Jadi Itu itu. sih paling. Keren. Tapi benar komunikasi dan ngobrol itu ya, karena ya kayak kalau bernikah ya kita kalau Tuh. ngomong sama siapa lagi selain nama pasangan Iya, kita ya kan. nomor satu sih itu Iya, kalau kriteria nggak aku kayaknya. giling sendiri. Ngomong kan sekarang kalau udah nikah sama pasangan, ya jarang kalau sama teman ya kan. Ya. Jadi Soalnya ada yang bilang kalau gini, kalau nikah tuh nanti atau punya pasangan tuh kita harus 50-50. Kalau menurutku bukan 50-50, bener tadi katanya harus memapankan diri, harus punya satu bukan level ya, harus punya satu kemampuan yang sama Ya. gitu. Supaya apa? Supaya nggak 50-50 tapi 100 dan 100 kan. Lu harus Benar. 100% untuk melayani suami lu, begitu juga lu harus 100% melayani istri lu gitu. Jadi sama-sama kuat. Betul. Iya, atau at least ya saling mengisi lah. Mungkin kalau misalnya suaminya lebih kurang daripada istrinya ya insya Allah istrinya bisa bantu untuk nge-elevate suaminya juga gitu. Iya. Jadi aku juga nggak bilang kayak aku maunya suami yang lebih sukses, nggak juga. At least kita setara, jadi kita bisa saling mengisi. Betul. Jangan ada yang merasa dirugikan gitu sih. betul. Semoga Kok gue serius amat Iya, sih? Anya dewasa banget loh. Nya. Pertanyaannya Kayak kebanyakan olahraga jadi dia tuh eling Lima. terlalu eling. 5 olahragaannya ya tadi nomor 1. Iya loh. udah keelingan otaknya Keelingan sekarang. loh Anya Aduh. dewasa banget loh. Bener-bener. Semoga segera dapet ya. Iya, semoga ya. Ya. Amin, Semoga amin, tiba-tiba ntar ada postingan Anya. Dadah gitu. Ada posting 5 jari gitu ya. Dari 5 olahraga. Dari 5 gini 5 olahragaku gitu. Swipe. Udah gini dicari siapa sih pasangannya kok olahraga semua. Enggak, ini lagi ngomongin 5 olahraga aku. Iya, aku tuh begini bukan karena ada apanya, karena 5 olahragaku gitu. Olahragaku. Jangan sampai terkecoh Besti ya kan. Digocek. Thank you banget loh Bimo sama Anya Oke. udah datang ke Iya, sini, udah makasih hampir juga. bianas ngobrol-ngobrol. Sukses filmnya, sukses Amin, semuanya. amin. Jangan Sehat-sehat. lupa ya untuk nonton film Cinta Tak iya, Indah tanggal drama berapa kasih Korea, dong? Tanggal 5 5 Desember di bioskop. Kalau bisa nonton dari hari pertama lah. Nah, jangan lupa catat tanggalnya Besti, oke? Thank you udah pada nonton, dan bilang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Thank you Besti.